Oke, kita akan coba kulik formasi kira-kira apa yang bakal dipakai oleh duet Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert. Jadi mereka berdua ini sebenarnya adalah dua pelatih dengan kebiasaan strategi yang berbeda. Oke, kalau Patrick Kluivert itu gaya-gaya Johan Cruyff ya. Jadi dia itu memang ingin mainnya tiki taka satu sentuhan. Jadi formasinya 4-3-3. Tapi itu bisa berubah juga jadi 3-4-3 dan segala macamnya. Sementara kalau Alex Pastor itu dia pakem formasinya itu 3-4-1-2. Nah, bedanya Sintayong dengan Alex Pastor ini adalah di cara pressingnya. Kalau Sintayong itu pressing setengah lapangan, dia menunggu bola, berusaha mematahkan aliran bola lawan di pertengahan di wilayah kita sendiri, di lapangan kita sendiri. Kalau Alex Pastor enggak, dia bertahan sejak dari lini depan, defending front of the line, dari depan. Tiga pemain depannya itu harus pressing, diikuti oleh 4 gelandang bertahan. 4 gelandangnya ini harus mobile naik turun, diikuti oleh 3 back, ya kan. Jadi kalau bola di sebelah kiri, itu gelandang sebelah kirinya kalau di kita bisa Verdong itu ikut ngepres. Kalau bola di sebelah kanan itu di kita mungkin Kevin Dix itu ikut ngepres. 3 pemain depan tuh nggak boleh nggak ngepres, dia harus sudah mulai ngepres dari depan, dari pertahanan lawan. Nah, kalau digabungkan formasi Patrick Kluivert dengan Alex Pastor ini, itu bisa dijadikan kombinasi yang bagus. Bisa kita pakai formasi 4-3-3 ketika kita nyerang, ya kan? Dan bisa pakai formasi 3-4-1-2 ketika kita bertahan. Atau sebaliknya, tapi nggak akan seperti itu kayaknya kalau Alex Pastor yang juga ikut juga. Dia pasti ujung-ujungnya bertahannya pakai 3-4-1-2. 3-4-1-2 ini kalau pakai formasi ini kayak gini, maka harus ada satu gelandang bertahan yang juga bisa jadi CB, jadi center back. Nah, yang tepatnya sebenarnya Justin Hubner walaupun dia masih muda. Nah, ketika dalam formasi bertahan, Justin Hubner ini bisa turun nyampe ke backline, sampai ke garis pertahanan, jadi 3 back center back bersama Jay dan juga Messiegers, ya kan. Sementara Kevin Dix sama Verdong itu ketika dalam posisi nyerang itu pasti membantu ngepres dari atas. Di tengah Tom Haye, Ivan Jenner dan Ragnar kalau dia ditaruh di tengah atau siapapun yang ditaruh sebagai penyerang tengah itu harus mundur sampai ke belakang, sampai ke tengah. Bantu 3 gelandang kita, bantu Tom Haye dan Ivan Jenner ketika Hubner sudah mundur sampai ke backline. Itu kayak gitu biasanya. Sementara Rafael Struijk dan Eliano itu pasti akan ngepres terus kalau dipasang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi lebih cocok menurutku adalah Marcelino kalau dia masih bisa menjaga performanya seperti sebelum-sebelumnya ya. Karena Marcelino ini dia punya umpan yang bagus, punya akurasi syuting yang lumayan bagus juga sebenarnya, dan juga punya naluri mencetak gol yang bagus juga, terbukti dari lawan Arab Saudi kemarin. Nah, posisinya itu bisa dia taruh di tengah-tengah. Sementara 2 depan kiri kanan, mau itu Rafael Struijk atau Ragnar itu bisa ngepres karena mereka ini punya mobilitas yang tinggi berdua ini, ya kan. Nah, ditopang lah nanti dengan Verdong sebelah kiri, Kevin Dix sebelah kanan. Posisinya itu kayak gitu. Nah, Hubner ini pasti harus jadi gelandang jangkar bahasanya itu, di penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Dalam hal lain ketika mereka diserang, dia harus jadi center back. Nah, mundur tuh. Sementara Verdong sama Kevin Dix ini ketika diserang dia bisa ikut bantu ngepres ke tengah, ke depan atau ke tengah, di posisi gelandang masuk ketiga. Dan kalau dalam posisi yang sulit sekali lawan musuh yang kuat, kita bisa pakai 5 back jadinya kan. 3 center backnya itu Jay Indes, Messiegers dan Justin Hubner yang sudah mundur, ditopang lagi dengan Verdong dan Kevin Dix sebelah kiri dan sebelah kanan, Ivan Jenner, Tom Haye mundur, Marcelino mundur juga nyampe ke belakang. Nah, jadi formasinya kita sepertinya bakal tetap pakai formasi dengan 3-4-1-2. Dan juga kebiasaan Alex Pastor ini dia biasa nyerang dari sisi sayap. Nah, makanya dia pakai formasi 3-4-1-2. Dan strategi kayak gini ini sebenarnya sudah diterapkan Sintayong ke timnas, yaitu Piala Asia U23 waktu itu. Kalian bisa lihat cara mainnya kurang lebih miripnya seperti itu. Nah, perbedaannya dengan Alex Pastor di situ aja. Kalau Alex Pastor tuh dari depan dia sudah ngepres tuh. 3 pemain depannya tuh mau nggak mau harus ngepres. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kombinasi Alex Pastor dan Patrick Kluivert ini akan membawa perubahan permainan yang signifikan bagi timnas kita Indonesia? Kita tunggu saja bulan Maret nanti. Oke.